I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget Selamat pagi semua. standing in front of my way. We were both Sebelum kita mulai kuliah daring pada hari ini, kita akan buka dalam doa. Tanpa menunggu ya, seperti biasanya, Saudari Puji ya bisa bantu dalam doa untuk membuka doa kita pada hari ini. Ya silakan Puji. Sebelum kita memulaikan perkuliahan kita, mari kita tutup dalam doa. Let us remember that we are in the holy person of God. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat yang suci dan kudus. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih mengumpulkan kami di dalam rumah ini. Pada saat ini kami akan memulaikan perkuliahan kami dan yang Engkau pimpin itu dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Kiranya apa yang akan kami pelajari juga ya Tuhan itu bertanam dalam hati dan pikiran kami dan itu boleh berguna bagi masa depan kami. Berkati juga dosen kami ya Tuhan, beri kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan segala baik. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Ampunilah segala salah dari dosa kami yang kami sebutkan kepadamu dan pantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. I will continue, oh my God, to do all my actions for the love of you. Saint John Baptist de la Salle, pray for us, Forever. Oke, terima kasih Puji yang sudah membuka kita di dalam doa. Kita akan masuk pada materi lanjutan turunan ya. Seperti pembahasan sebelumnya sudah dibahas ya mengenai definisi turunan ya, sampai dengan soal ya, penyelesaian soal. Kita masih melanjutkan materi ini ya dengan capaian pembelajaran. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar kalkulus, limit dan turunan. Yang kedua, mampu menerapkan konsep limit dan turunan dalam bidang keteknikan. Dan untuk sub capaian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian mampu menjelaskan konsep turunan dan sifat-sifatnya. Nah, pembahasan kita hari ini tentang sifat dan aturan turunan. Yang kedua, konsep turunan. Nah, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya ya mengenai apa sih itu turunan atau derivatif. Ya, saya sudah panjang lebar menjelaskan ya tentang definisi dari turunan. Nah, saya akan membahas lagi ya supaya kalian lebih memahami tentang turunan itu seperti apa. Nah, kita sudah membahas lalu bahwa turunan itu kita mencari ya slope atau kemiringan ya. Kita mencari kemiringan dari suatu titik, misalnya titik P ya. Kita mencari titik P turunannya. Kita mencari turunannya dengan menggunakan gradien ya. Seperti lalu delta Y per delta X ya. Sehingga dengan menggunakan limit H mendekati 0 ya, maka kita akan mendapatkan kemiringan yang akurasinya lebih tinggi daripada kalau kita tidak menggunakan limit H mendekati 0. Saya sudah jelaskan ya, seperti ini kalian bisa lihat gambar. Semakin titik ini mendekati di titik P, maka dia semakin akurat atau semakin menyerupai titik kemiringan yang sebenarnya yang menyinggung dengan fungsi ya, garis fungsi. Nah, itu saya sudah jelaskan lalu, saya tidak akan jelaskan lagi. Pastikan kalian sudah paham ya. Makanya didapatkan delta Y per delta X ya untuk mencari gradien garis dari titik P
ya yang kita mau cari dari sebuah garis fungsi ya yang singular. Nah, aturan ini saya harapkan kalian pahami ya. Selain pahami, kalian mampu menggunakan ya aturan-aturan ini dengan baik, ya, benar dan tepat. Dan untuk mengevaluasi penggunaan aturan ini, apakah kalian sudah menggunakan dengan baik yang benar, Sir sudah memberikan proyek ke kalian kan yang lalu tentang membuat sebuah video penjelasan tentang soal yang Sir sudah berikan lalu ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas ya penyelesaian soal, dan sejak dari tadi malam baru satu orang ya, Saudara Vanes yang sudah menyelesaikan videonya dan sudah di-upload di YouTube dan sudah dikirim ke Sir linknya. Itu kita akan membahasnya sebentar. Oke, aturan-aturan ini sudah Sir bahas lalu ya. Dan untuk lanjutan materi ini kita akan melihat ya video dari Saudara Vanes ya. Saya harapkan kalian bisa memberikan komentar ya jika mungkin jawaban kalian itu berbeda ya, atau mungkin Vanes keliru atau dan sebagainya. Jadi silakan kalian memberikan pendapat ya tentang video dari Vanes. Jadi penilaiannya atau komentarnya bisa dari sisi videonya ya, menarik atau kurang menarik, bisa juga isi atau konten di dalamnya ya. Apakah jawaban yang dijelaskan Vanes itu tepat atau masih salah atau masih perlu dikoreksi ya, itu ya. Jadi soal yang pertama itu tentukan turunan di bawah ini dengan menggunakan definisi turunan f ardsen x sama dengan limit fx tambah h dikurang fx per h dengan h mendekati 0. Turunannya itu a fx sama dengan 2x tambah 1, b fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4, c fx sama dengan 16x kuadrat. Lalu di pembahasan yang A diketahui fx sama dengan 2x tambah 1. Lalu kita akan menentukan turunan pakai definisi yang tadi, yaitu f ardsen x sama dengan limit fx tambah h dikurang fx per h dengan h mendekati 0. Sama dengan limit kita masukkan yang fx tadi 2x, x diganti menjadi x tambah h dikurang fx-nya, ditambah fx-nya 2x ditambah 1 per h dengan h mendekati 0. Sama dengan limit kita kalikan ke dalam 2 kali x 2x ditambah 2 kali h 2h ditambah 1 dikurang 2x dikurang 1 per h dengan h mendekati 0. Di sini kita bisa coret 2x dengan min 2x, lalu plus 1 dengan min 1. Sama dengan limit 2h per h dengan h mendekati 0. Hasil dari 2h per h itu 2. Jadi f ardsen x-nya sama dengan 2. Oke, tahan dulu ya. Tahan dulu. Oke, dari soal nomor 1, apakah ada koreksi atau ingin menanggapi tentang penjelasan video dari Vanes? Silakan, dipersilakan. Persilakan kalian tinggal mengaktifkan mic-nya ya, dan silakan berkomentar. Ada? Ada yang ingin mengomentari atau ingin menanyakan? Tidak masalah.
Ada? Jangan malu-malu ya. Oke, kalau tidak ada, saya tunjuk saja ya. Ignatius, Lucky, Ya, Sir. ingin menanggapi dari jawaban dari Vanes? Dipersilakan. Ya. Cukup jelas, Sir. Dapat dimengerti. Oh, cukup jelas. Oke. Oke, kalau cukup jelas, silakan dilanjutkan. Ya, Vanes. Lalu untuk yang B, diketahui fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4. Ya. Lalu kita akan menentukan turunan dengan definisi yang tadi. F arsan x sama dengan limit fx tambah h dikurang fx per h dengan h mendekati 0. Ya. Sama dengan limit, kita masukkan angkanya 3. X diganti menjadi x tambah h pangkat 2 ditambah 4 dikurang fx-nya itu 3x kuadrat ditambah 4. Per h dengan h mendekati 0. Sama dengan limit 3 yang dalam kurung kita kalikan dengan kuadrat, jadi x kali kuadrat x kuadrat ditambah xh itu 2xh ditambah h kuadrat ditambah 4 dikurang 3x kuadrat dikurang 4 per h dengan h mendekati 0. Sama dengan limit dalam 3 kali x kuadrat 3x kuadrat 3 kali plus 2xh itu plus 6xh 3 dikali h kuadrat plus 3h kuadrat ditambah 4 dikurang 3x kuadrat dikurang 4 per h dengan h mendekati 0. 3x kuadrat dengan min 3x kuadrat lalu plus 4 dengan min 4. Sama dengan limit h kita pindah keluar jadi h kali 6x ditambah 3h per h dengan h. Jadi tersisa 6x ditambah 3h. Nilai dari h kita bisa masukkan yaitu 0. Jadi 6x ditambah 3 dikali 0. Jadi turunan dari f arsan x-nya sama dengan 6x. Ya, lanjut. Vanes, Lalu yang ya tahan dulu Vanes, tahan. Tahan di soal yang tadi, mundur sedikit. Oke. Nah, dari sini ya, ada pertanyaan? Ada atau mungkin tambahan? Atau ingin mengomentari ya jawaban dari Vanes, dipersilakan. Atau ingin menanyakan proses penjabarannya ya dari atas sampai di bawah. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanya. Dipersilakan bagi kalian yang ingin menanyakan. Oke, ada? Saudara Yeremia Luki Tumiwang, bisa dengar suaranya, Sir? Ya, Sir. Yeremia, ya. Ada pertanyaan dari soalnya ini? Belum, Sir. Silakan. Oh, belum ya? Cukup Ya, jelas berarti ya? Ya, cukup jelas. Sir minta kalian aktifkan kamera ya. Yeremia aktifkan, Brianse, Aristo, Angelina, Ignatius, Gabriel, dan yang lainnya silakan mengaktifkan kamera. Oke, silakan aktifkan kamera kalian. Oke. Oke, dari sini tidak ada pertanyaan. Coba balik lagi ke 1A, Vanes. Balik lagi, boleh, Vanes?
dari dua soal ini, kalau tidak ada komentari, Sir coba menanyakan. Nah, ini. Nah, limit H mendekati 0, ya. Apakah, ya, pertanyaannya apakah H itu diganti dengan, disubstitusikan dengan 0, sehingga menjadi 2, atau bagaimana, Vanes? Menurut Langsung Vanes. dibagi, Sir. Uh-uh. Kalau mau substitusi enggak menjadi 2 ke 0 per 0. Oke, ya benar ya. Jadi dari soal ini, H-nya belum disubstitusikan ya. H mendekati 0, belum disubstitusikan. Nah, kalau misalnya jawaban setelah dilakukan pembagian, terus hasilnya 2 ya, dari sini, berarti walaupun dimasukkan H mendekati 0 nggak bisa, karena tidak ada H di situ. Jadi hasilnya tetap 2, paham ya? Jadi hasilnya tetap 2 karena tidak ada H di situ. Dan kalaupun kalian substitusikan H mendekati 0 tidak bisa. Kan saya sudah bilang lalu ya. Kalau misalnya hasilnya 0 berarti patut dicurigai ya. Patut dicurigai. Hasilnya pasti bukan 0. Kalian juga bisa melakukan pendekatan dengan menggunakan grafik seperti saya sudah jelaskan lalu ya. Jadi 2H per H kalian masukkan nilai mendekati 0 dari atas ke bawah ya. Contoh misalnya nilai 1 ya, 1,8, 1,7, 1,3 sampai 1 sampai dia mendekati 0. Begitu juga dari bawah. Dari bawah misalnya 0,1 sampai dia mendekati 0. Nah, terus kita substitusikan. Kalian substitusikan saja, hasilnya tetap 2 ya. Hasilnya tetap 2. Berarti kita sudah pastikan bahwa H mendekati 0 untuk 2H per H itu 2. Oke, kalau kalian belum percaya, silakan kalian coba menggunakan pendekatan grafik. Ya. Oke, itu saja. Oke, lanjut. Vanes, lanjut. Lanjut di 1C ya. Masih ada 1C? Atau cuma saya lupa? Ada, Sir. Oke, 1C. Ya, silakan Vanes. Mulai dari awal. Oke, silakan. Lalu yang ketahui fx sama dengan 16x kuadrat. Kita pakai definisi yang tadi, yaitu f arsan x sama dengan limit fx tambah h dikurang fx per h dengan h mendekati 0. Sama dengan limit, kita masukkan angkanya 16, x diganti menjadi x pangkat 2. Dikurang fx-nya itu 16x kuadrat. Per h dengan h mendekati 0. Sama dengan limit 16 yang dalam kurung kita kalikan dengan kuadrat, x kali kuadrat x kuadrat ditambah xh ditambah h dikali kuadrat h kuadrat dikurang 16x kuadrat per h dengan h mendekati 0. Sama dengan limit kita kalikan ke dalam 16 kali x kuadrat, 16x kuadrat, 16 kali 2x itu 3x, 16 kali h kuadrat plus 16h dikurang 16x kuadrat per h dengan h mendekati 0. Di sini 16x kuadrat dengan 16x kuadrat bisa jadi limit 32x ditambah 16h kuadrat per h dengan h mendekati 0. Sama dengan h kita pindah keluar, jadi h kali 32x ditambah 16h per h dengan h mendekati 0. Di sini h atas dengan h bawah bisa kita coret, jadi tersisa 32x ditambah 16h.
Untuk hanya bisa kita substitusi menjadi 0, jadi 32x ditambah 6 dikali 0. Jadi pas 32x. Oke. Oke, dari sini ada pertanyaan? Atau mungkin berbeda jawaban? Rivaldo? Emmanuel? Bagaimana Rivaldo? Ya, Sir. Sudah Bagaimana, ada tanggapan? sama. Ya? Sama apa ini maksudnya? Maksudnya jawabannya, Sir. Rivaldo? Sama ya? Oke. Iya. Jadi sepertikatnya dari awal sampai ini pertanyaannya tidak ada, berarti sudah ini ya, sudah sudah berhasil ya, kalian paham mengenai ini. Berarti tinggal siap-siap saja untuk ujian ya. Ujian nanti hanya seputaran limit dan turunan. Sekali lagi, untuk ujian nanti hanya seputaran limit dan turunan. Jadi tadi lihat kalian tidak banyak pertanyaan, berarti sudah jelas ya, sudah paham. Oke, lanjut ya. Lalu yang soal kedua, tentukan turunan di bawah ini sesuai dengan aturan. Jadi A, fx sama dengan 2x pangkat min 2, B, fx sama dengan px pangkat 3, C, fx sama dengan px pangkat 7 dikurang 2x pangkat 5 dikurang 5x pangkat min 2, D, fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 pangkat 11. Yang E, fx sama dengan x kuadrat ditambah 17 dikali dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1. Yang fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 1 per 3x tambah 5. Masuk ke pembahasan. Untuk yang A, diketahui fx sama dengan 2x pangkat min 2. Untuk menentukan turunan ini kita akan menggunakan aturan fx sama dengan kx pangkat n. Maka f arsan x-nya sama dengan n kali kx pangkat n kurang 1. Sama dengan kita masukkan angkanya, n itu pangkat jadi min 2 dikali kx-nya yang tadi 2x pangkat n kurang 1, yaitu min 2 kurang 1. Jadi f arsan x-nya sama dengan min 4x pangkat min 3. Oke, tahan ya, tahan. Oke, dari sini ada pertanyaan atau berbeda jawaban? Ada yang berbeda jawaban? Silakan aktifkan mic. Ada yang berbeda jawaban dengan Saudara Vanes? Gabriel, bagaimana jawabannya, sama? Gabriel Tumeu? Aktifkan mic. Bagaimana Gabriel? Sama, Sir. Oh, sama ya. Oke. Puji, Saudari Puji, sama juga. Sama, Sir. Oh, oke. Oke, kalau sama berarti sudah sudah paham ya, sudah mengerti ya. Lanjut saja. Vanes. Lalu untuk yang B, diketahui fx sama dengan px pangkat 3. Kita akan memakai aturan yang sama dengan yang tadi, yaitu fx sama dengan kx pangkat n. Maka f arsan x-nya sama dengan kali kx pangkat n kurang 1. Sama dengan kita masukkan n itu pangkat jadi 3 kali kx-nya px pangkat n kurang 1, yaitu 3 kurang 1. Jadi f arsan x-nya sama dengan 3 px pangkat 2.
Oke, tahan, tahan. Ada yang berbeda jawaban dengan Vanes? Silakan jika ingin menanggapi jawaban dari saudara Vanes, disilakan. Ada? Silakan, silakan. Oke. Sertanya lagi ya berarti. Jason, menurut Jason, Christopher, Ya, Sir. apakah Siapa, apakah Sir? Yes. P-nya hilang atau tetap ada? Ada, Sir. Tetap ada. Kalau kita jawaban Alasannya? sama dengan begini. Sama. Karena kan yang diturunkan cuma Ah, 3 kan, Sir. Oke. Jadi 3 turun, lalu pangkatnya dikurangi 1. Jadi 3 PX pangkat 2. Kalau ikut dengan Oke, aturan. oke, ada sedikit kekeliruan dari Jason. Ada yang ingin mempunyai penjelasan? Tadi sudah benar ya, cuman penjelasan saja. Ignatius, ya, bagaimana menurut Ignatius? Penjelasan mengapa pihak Pi tetap ada? Ignatius, ya, silakan. Karena Pi sama dengan 22/7. Jadi DP bilangan konstanta tetap turun. Oke, kurang mengena ya, masih kurang mengena. Kevin, Matthew, silakan. Kurang mengena jawaban dari saudara Ignatius. Ya, Kevin, silakan aktifkan mic. Menurut Kevin, Ya, Sir. Bagaimana, Sir? menurut Kevin, Ya, Sir. apakah pi itu diturunkan itu hilang pi-nya hilang atau tetap ada? Menurut Kevin, alasannya apa? Ya. Saya, Sir, belum buat, Sir, DP tugas ini, Sir. Jadi, Aduh. Yang nomor 1 itu sudah jelas berarti. Nomor 1 sampai nomor 2 ini. Jangan sampai belum jelas. Terus ya, Sir. Saya dari tadi, Sir, masih amati baik-baik, Sir. Masih akan dipelajari kembali, Sir. Oke. Gabriel, ya. Tadi Gabriel sudah ya? Oke, saya panggil yang lain saja. Billy Tungka. Nah, bagaimana Billy Tungka? Billy Tungka. Ya, bagaimana? Apakah pi-nya hilang atau tetap berada? Berikan alasannya. Ya, silakan. Ada kayaknya, Sir. Oh, di matematika atau kalkulus tidak ada kata mungkin dan tidak ada kayaknya, ya. Karena kita eksak. Eksak berarti pasti, jangan ada kata-kata keraguan di mata kuliah ini ya. Jangan ada ragu-ragu, langsung pasti. Ada atau tidak? Tetap ada atau tidak? Sorry, Sir, jaringan, Sir. Bagaimana? Oke. Di kalkulus atau matematika atau apalagi teknik ya, kita itu eksak artinya ya, eksak artinya berarti ilmu pasti, ilmu yang pasti, bukan ilmu sosial. Jadi hilangkan kata mungkin ya, dan hilangkan kata kayaknya. Oke. Jadi jawabannya apa ini? Ada, tetap ada pi-nya atau hilang? Oh, mana ini? Billy, bagaimana Billy? Ya, Sir. Sorry, Sir. Bagaimana jawabannya? Ya. Koneksi ya. Oke, karena koneksinya kurang bagus, saya pindah ke Christine Payawa. Ya, Christine Payawa ini hadir 30 menit sebelum meeting sudah hadir, Christine. Bagaimana Christine? Apakah pi-nya hilang atau tetap ada?
Saudari Christine Payawa, koneksi di sana baik-baik kah? Christine? Tidak jawab juga. Oke, Gabriel Natasha. Bagaimana Gabriel Natasha? Bisa dengar suara ya, bagaimana tanggapan Pi-nya hilang atau tetap ada? Kalau kita sih tetap ada, Sir. Alasannya? Karena ikut bentuk soal. Bentuk soal. Belum mengena. Bentuk soal. Maksudnya bentuk soalnya bagaimana ini? Ya kan DP bentuk soal kan fx sama dengan px pangkat 3 kan. Terus DP aturan kx pangkat n di mana turunannya n kali k x pangkat n kurang 1. Nah, di sini cuma dimasukin nilai dari pangkatnya itu, Sir. Jadi 3 kali pi x pangkat 3 kurang 1, di mana hasil turunannya 3px pangkat 2. Tidak hilang dia, pi-nya? Tidak. Ya, oke. Oke. Tinggal sedikit lagi sih. Oke, tadi sudah, coba yang lainnya. Jan Keliombar. Jan, bagaimana Jan? Jan? Apakah masih di sana, Jan? Oke, kalau tidak ada Nadia Sugi. Nadia Sugi? Nadia? Nadia. Kalau tidak ada Nadia, Cecilia. Cecilia? Bagaimana menurut Cecilia? Ya, Sir. Bagaimana menurut Cecilia? Pi-nya tetap ada tuh. Itu tetap ada, Sir. Alasannya? Karena pi itu variabel. Oke. Kenapa nggak diturunkan? Kalau dia variabel. Bisa jawab? Kenapa dia variabel terus dia nggak diturunkan, dia hanya tetap? Karena yang diturunkan hanya x, Sir. Oke, ya itu jawabannya ya. Sekali lagi itu jawabannya. Jawabannya karena diturunkan hanya x. Hanya variabel x yang diturunkan, bukan pi-nya. Paham ya? Berarti pi-nya tetap ada. Dan tidak diturunkan. Oke, karena kita menurunkan x-nya berarti pi-nya tetap ada, tidak diturunkan. Berbeda lagi kalau misalnya pertanyaannya turunkan terhadap pi. Oke, pertanyaan sekarang ya. Saya coba tantang kalian. Kalau misalnya pertanyaannya f aksen pi. Tadi kan f aksen x. Berarti jawabannya apa? Vanes. Balik lagi ke pemateri. Bagaimana pemateri? Vanes, jawab. Misalnya turunkan terhadap pi. F aksen pi, bukan F aksen x. Ya, silakan, Vanes. Jawabannya? Vanes. Tetap, Sir. Jadi px pangkat 2. Jadi? Berapa? Jadi jawabannya? Tetap 3. Jawaban akhir saja. 3px pangkat 2. Masih salah. Yang lain, Rivaldo, padakan. Ya, bagaimana Rivaldo? Kalau misalnya diturunkan terhadap pi, bukan x. Hati-hati soal simbol ya, hati-hati soal simbol. Jadi jawabannya? Mic-nya di-on-kan? Ya, Sir. Menurut saya jadi hampir sama. 3x pi kuadrat, Sir. Masih salah. Oke, kembali ke Cecilia. Cecilia, kalau kita turunkan terhadap pi, bukan x.
Ya, Sisilia aktifkan mic-nya. Ya, Sir. Ya, bagaimana? Kalau kita turunkan terhadap Pi. 3x kuadrat, Sir, atau? 3, masih salah. Ada jawaban yang lain? William, coba William, Matthew, mungkin punya jawaban yang lain. Silakan, William, aktifkan mic. Px kuadrat. Px kuadrat, masih salah lagi. Jason, ya Jason ini aktif dia ini. Nah, bagaimana Jason? Kalau kira sih, Sir, kalau kira 3x pangkat 2. Kan soalnya kan ini kan bilang, kalau andaikan ini Pi taruh di simbol X, yang ini kan hilang pasti. Maksudnya diturunkan. Kan ini kan cuma sendiri, Sir. Jadi andaikan lupa ini, anggap juga 1. Jadi ini DPP berarti hilang, Sir, karena cuma sendiri. Terus jawaban akhir? 3x pangkat 2 kalau menurut kita. Tinggal sedikit lagi, masih salah. Puji, Gloria, bagaimana menurut Puji? 3pi pangkat 2. Masih salah. Oke, silakan. Ini challenge ini, tantangan ini. Oke. Capaian pembelajaran kita hari ini, harapkan kalian tahu konsepnya ya. Konsepnya kalian tahu. Aturannya, cara penggunaan aturan, itu harus tahu. Coba Febriano Alpha. Sambi ya ini terpotong sih farmnya. Febriano bagaimana? Febriano Alpha. Oke. Tidak ada tanggapan. Brianse bidang. Brianse. 0, Sir. Ya. 0. Hasilnya apa? 0. Aduh. Sudah jauh sekali ini. Oke. Tidak ada jawaban yang benar ini. Oke, Abdi Kuka. Bagaimana Abdi? X pangkat 3, Sir. Oke, benar sekali. Kita beri aplaus untuk Abdi. Ya. Jadi jawabannya X pangkat 3. Kenapa? Abdi bisa jelaskan? Abdi saja yang jelaskan, silakan. Karena nilai pi-nya, Sir, kan pi itu pangkat 1, Sir. Jadi 1 kali pi pangkat 1 kurang 1. Sama dengan itu, Sir. Pi pangkat 1 kurang 1 itu sama dengan pi pangkat 0. Pi pangkat 0 itu sama dengan 1 kali 1, 1. 1 kali X pangkat 3, Sir. Sebenarnya X pangkat 3. Ya, begitu. Kan diturunkan terhadap pi, bukan terhadap X. Paham ya? Kalau kita turunkan terhadap pi, berarti X pangkat 3 jangan diturunkan. Ya toh? Karena bukan diturunkan terhadap X, terhadap pi. Pi saja yang orang turunkan. Kalau saya bilang kan, kalau kita turunkan terhadap X, hasilnya 1. Kalau tidak ada pangkat, hasilnya 1. Nah, kalau pi kan 1, berarti 1 kali X pangkat 3 jawabannya. Paham ya sampai sini ya? Semoga ini jadi bekal kalian ke depan nanti ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini memang sederhana, tapi kalau kalian tahu konsep dasarnya, saya tahu kalau misalnya soal-soal yang kompleks bisa selesaikan, karena konsepnya sederhana. Dan itu kalian paham. Oke, lanjut saja karena waktu sudah berjalan cukup lama ya. Langsung saja, Vanes, lanjut. Lalu untuk yang C diketahui semen kurang pangkat. Mana belum muncul ini Kesar, belum muncul. Mungkin lalut ya. Belum muncul, Vanes. Apakah belum di-play?
Ya, share screen lagi. Share screen lagi. Nah, nanti untuk soal ujian nanti hati-hati ya. Kemungkinan Sir tidak menggunakan menurunkan terhadap X, mungkin variabel lain. Jangan kalian terlalu dipusatkan dengan variabel X, Y ya. Bisa jadi Sir pakai huruf lain, misalnya turunkan terhadap G, turunkan terhadap Q ya. Jadi jangan terpaku, X ini yang harus diturunkan, hati-hati. Itu bisa jadi pengecoh nanti soal ya. Soalnya nanti jadi pengecoh. Jadi hati-hati dalam menurunkan sebuah fungsi ya. Ya, bagaimana? Vanes? Oke. Vanes, sudah bisa lihat, Sir? Kenapa ini keluar lagi? Untuk yang C diketahui dengan PX pangkat 7. Tunggu, Vanes. Sudah ada ini presentasinya? Oke, ya. Ini Serpin. Tadi. Share screen, bukan. Oke, sudah. Ini sebentar. Oke, ya. Lanjut. Untuk yang C diketahui fx sama dengan pi 7 2 pangkat min 2. Kita tetap memakai aturan yang sama, yaitu fx sama dengan kx pangkat n, maka f arson x-nya sama dengan n kali kx pangkat n kurang 1. Sama dengan kita turunkan pangkat jadi 7 px 7 kurang 1, lalu 5 dikali min 2 itu min 10 x pangkat 5 kurang 1, min 2 dikali min 5 plus 10 x pangkat min 2 kurang 1. Jadi f arson x-nya sama dengan f arson x-nya sama dengan 7px pangkat 6 dikurang 10x pangkat 4 ditambah 10x pangkat min 3. Oke, ya. Ada jawaban lain? Dikira ini dari jawaban tadi ya, sudah benar ya. Lanjut. Lalu yang D diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1 pangkat 11. Maka aturan fx sama dengan buka kurawal ux tutup kurawal pangkat n. X-nya sama n buka siku x tutup pangkat n kurang 1 kali arson x. Pertama-tama kita akan mencari turunan dari ux, yaitu x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 4x tambah 3. Sama dengan n itu pangkat jadi 11 kali buku ux pangkat 3 tambah 1 untuk pangkat 11 kurang 1. Yang tadi ditambah jadi kurang 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 tutup siku pangkat 10 dikali 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 3.
Aturan rantai ini ya. Vanes. Yes, sir. Oke, ini sudah benar ya. Cuman salah ini ya, dalam kurung itu jangan pakai kurung siku ya. Kurung biasa saja. Ya, Vanes. Vanes. Yes, sir. Oke, jadi jangan pakai tutup kurung siku dan buka kurung siku dengan tutup kurung siku ya. Pakai kurung biasa saja. Ya. Yang X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah 3X tambah 1 ya. Bisa dengar? Bisa, sir. Ya, nanti ubah ya. Videonya upload lagi enggak apa-apa. Hapus, upload lagi ya. Nah, terus 3X pangkat 2 kurang 4X tambah 3 ditutup kurung lagi dan dibuka kurung dan tutup kurung lagi ya. Jangan dibuka begitu. Salah hasilnya. Paham ya? Vanes? Oh iya, sir. Jadi 11 kali X Yes, sir. pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah 3X tambah 1 itu buka kurung tutup kurung biasa. Tahu? Tutup kurung buka kurung tutup kurung biasa. 3X pangkat 2 kurang 4X tambah 3 buka kurung tutup kurung lagi. Jangan dibuka begitu. Itu hasilnya salah. Akan keliru kalau mau hitung ya. Oke, dari sini Yes, sir. ada pertanyaan atau ada jawaban yang lain? Silakan yang ingin menanggapi. Cecilia, bagaimana Cecilia? Sama, Sir. Dua jawaban. Oh, sama ya? Oke. Oke, guys. Jelas ya. Jadi kita ikuti aturannya saja, gampang ya. Pertama, kita turunkan U-nya ya. U-nya itu di dalam ya. Di dalam kurung ini tidak ada pangkat, itu U. Nah, di saat kita turunkan, maka U-nya U aksen 3X pangkat 2 kurang 4X tambah 3. Paham ya? Baru kita masuk ke N kali UX pangkat N kurang 1. Berarti N-nya kan 11 ya. Taruh di depan. Terus U-nya ini X pangkat 3 kurang X pangkat 2. Terus dipangkatkan 11 kurang 1 ya, sesuai dengan aturan. Terus dikali dengan 3 U aksen X nya ini masih belum disederhanakan ya, jadi cukup saja. Vanes, lanjut. Lalu yang untuk E, lanjut, ya. diketahui fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 17 dikali dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1. Untuk menentukan turunan ini kita akan menggunakan aturan fx sama dengan ux dikali vx. Maka f arsan x-nya sama dengan u arsan x kali vx ditambah ux dikali v arsan x. Pertama-tama kita akan mencari turunan dari ux dan vx. Ux-nya itu x kuadrat ditambah 17 dan vx-nya x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1. Turunan dari ux yaitu 2x dan turunan dari vx-nya yaitu 3x kuadrat dikurang 3.
Sama dengan kita masukkan angkanya, U arsan X itu 2X dikali Vx-nya X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 1 ditambah UX-nya X pangkat 2 ditambah 17 dikali V arsan X-nya 3X kuadrat dikurang 3. Sama dengan kita kalikan ke dalam 2X kali X pangkat 3, 2X pangkat 4, 2X kali X min 6X pangkat 2, 2X kali plus 1 plus 2X ditambah X pangkat 2 dikali 3X kuadrat, 3X pangkat 4, X kuadrat dikali min 3 X kuadrat, plus 17 dikali 3X kuadrat, plus 51X kuadrat, plus 17 dikali min 3 min 51. Sama dengan kita jumlahkan yang pangkatnya sama, 2X 4 plus 3X pangkat 4 itu 5X pangkat 4, min 6X kuadrat kurang 3X kuadrat, ditambah 51X kuadrat itu 42X kuadrat, ditambah 2X dikurang 51. Jadi F arsan X-nya sama dengan 5X pangkat 4 ditambah 42X kuadrat, ditambah 2X dikurang 51. Oke. Ada yang pertanyaan sini? Jelas? Kalau jelas, sertanya Kevin ya, Kevin Matthew. 51X pangkat 2 itu didapat dari mana? Coba scroll, ini ada scroll nggak, apa Kang? Vanes, tidak ada scroll ya? Enggak, Ustaz. Oke, 51X pangkat 2 itu dapat dari mana, Kevin? 51X pangkat 2 itu dari 2X kali 2X kali 17. Iya atau? 2X kali 17. Masalah. Eh, 17 kali 3X pangkat 2 bukan, Sir? 17 kali 3X pangkat 2. Nah. Oke. Kalau 3X pangkat 4 dari mana? 3X pangkat 4. 3X pangkat 4. Dari 3X pangkat 2 kali 3X pangkat 2. Sekali lagi. Yang mana? 3X pangkat 2. 3X pangkat 2 kali X pangkat 2, Sir. Oh, oke. Oke. Rian Sebidang. Ya, Rian Sebidang. 51 itu dari mana? 51. Dari 3S kali 17 ya. 3X dari mana? Ada 3X itu. 3X mana? 51, hanya 51. Lianse 3 kali 17 ya. Kepa bilang 3X dah. Oke. Sudah ya, paham ya? Saya rasa kalian paham ini ya. Lihat kalau misalnya pangkatnya sama, bisa dilakukan penjumlahan atau di pengurangan. Kalau pangkatnya sama, kalau pangkatnya berbeda enggak bisa ya. Itu ya kuncinya ya. Kalau bisa kayak ini kan, 2X pangkat 4 dengan 3X pangkat 4. Nah, itu kan bisa dijumlahkan. Jadi 5X pangkat 4. Oke, sekarang William, 42X pangkat 2 itu dari mana? William, Matthew. 42X pangkat 2. Tadi patah-patah sih, Sir. Enggak. Ini
Ini sudah patah ini, coba diam ini. Ini Vanes nggak lanjut ini, dia tetap diam ini. Jadi nggak ada alasan. Bagaimana, Van William? 42x/2 itu dari mana? Jawaban paling akhir dia. Jawaban paling akhir itu kan 5x pangkat 4 tambah 4x pangkat 2 tambah 2x kurang 51. Jawaban pertanyaan saya 42x pangkat 2 itu dapat dari mana? Kenapa harus 42x pangkat 2? Bagaimana? Bisa jawab? Enggak, Sir. Oke, Chandra, Sebastian. Chandra. 42x/2 itu dapat dari mana? Chandra, bisa on-kan mic-nya? Chandra, Sebastian. Ya, 42x/2 Ya, itu ya, dapat Sir. dari mana? 42x/2 itu dapat dari mana? Chandra, bisa? Ya, makanya perhatikan apa yang dijelaskan Vanes ya. Ya, salah sendiri ya kalau kalian melewatkan materi ini, kalian akan disusahkan untuk melakukan ujian nanti ya. Hanya himbauan saja jika kalian tidak belajar. Nah, ini Sir lagi coba cari cara bagaimana melakukan ujian kalian itu pure, tidak ada saling memberikan jawaban ya. Karena kalau pakai objektif kayaknya berisiko sekali ya untuk kalian saling bertanya dan saling memberikan jawaban. Sir lagi cari-cari cara gimana bikin itu. Karena Sir menghargai yang ingin belajar daripada yang hanya makan tulang teman-teman terus nilainya itu sama. Jadi itu ya Sir mencoba adil dengan teman-teman kalian yang lain. Jadi coba perhatikan. Oke, Gabriel, Natasha, bisa jawab 42x/2 dari mana? Dari minus 6x/2 dikurang 3x/2 ditambah 51x/2. Betul, Sir. Yang mana? Yang ulang sekali lagi. Ya, dapat dari mana? Min 6. Min 6x/2. Ya. Dikurang 3x/2. Jangan gugup ya. Santai. Santai, kita di sini santai. Min 6 dikurangi dengan 3 ya. Jadi berapa hasilnya? Min 9 ya? Iya. Terus Tambah di 51. 51x/2. Jadi 51 kurang 9 ya? Iya. Oke. Boleh paham ya? Saya rasa jawaban Gabriel sudah jelas ya. William bisa ya, William? Belajar lagi ya, William. Dan teman-teman yang lain, saya harapkan kalian lulus ya. Jadi semakin banyak lama, semakin banyak kalian tertunda, semakin lama kalian menyelesaikan studi. Itu pesan saja, Sir ya. Jangan sampai mata kuliah di bawah ini yang menghambat kalian untuk lulus atau menghambat kalian untuk melakukan kerja praktek ataupun skripsi. Oke, lanjut Vanes. Saya rasa sudah jelas ya. Oke. Kemudian untuk yang F, diketahui fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 1 per 3x ditambah 5. Kita akan memakai aturan fx sama dengan ux per
Vx, maka F arsan X-nya sama dengan U arsan X dikali Vx dikurang Ux dikali V arsan X per Vx kuadrat. Pertama-tama kita akan mencari turunan dari Ux dan Vx. Ux-nya yaitu 2x kuadrat dikurang 1 dan Vx-nya 3x ditambah 5. Turunan dari Ux yaitu 4x dan turunan dari Vx-nya yaitu 3. Sama dengan kita masukkan angkanya, U arsan X itu 4x dikali Vx-nya 3x ditambah 5 dikurang Ux-nya 2x kuadrat dikurang 1 dikali V arsan X-nya yaitu 3 per Vx-nya 3x tambah 5 pangkat 2. Sama dengan kita kalikan ke dalam, 4x kali 3x itu 12x kuadrat, 4x dikali plus 5 plus 20x dikurang 2x kuadrat dikali 3, 6x kuadrat, min 1 dikali 3, min 3, per, kita kalikan dalam kurung dengan kuadrat, yaitu x dikali kuadrat, 9x kuadrat, ditambah 15x ditambah 15x itu 30x, ditambah 5 dikali kuadrat plus 25. Sama dengan kita jumlahkan yang pangkatnya sama, 12x kuadrat dengan min 6x kuadrat, yaitu 6x kuadrat. Ditambah 20x dikurang 3 per 9x kuadrat ditambah 30x ditambah 25. Jadi F arsan X-nya sama dengan 6x kuadrat ditambah 20x dikurang 3 per 9x kuadrat ditambah 30x ditambah 25. Oke, ini terakhir ya, soal terakhir ya, Vanes? Iya, Sir. Oke, ada yang berbeda jawabannya? Cecilia, sama? Atau belum buat? Cecilia, ya, sama ya. Brianse, bidang, belum buat lagi. Aduh, jangan apa ya, kita mengejar tugas ini di hari-hari terakhir ya. Kita kalau ada waktu langsung kerjakan. Briansa bagaimana? Sama jawabannya? Yang ini belum buat sih. Oke. Nah, dari yang belum buat ini, apakah menurut kalian sudah benar? Briansa, menurut Briansa? Briansa bidang, menurut Briansa sudah benar atau masih ada yang di... Ignatius? Ya, Sir. Bagaimana? Jawabannya sudah benar menurut Ignatius? Atau berbeda jawaban? Menurut saya sudah benar, Sir. Oh, sudah benar ya. Menurut Sir ada yang salah sini. Menurut Sir ini sudah ada yang salah. Bisa bantu Sir di mana yang salah? Ada. Oh, siapa tadi Sir? Oh, Angelina ya. Angelina bagaimana? Kalau kita berjawaban Sir ada yang beda. Oke. Yang 3x tambah 5 pangkat 2 Sir kita nyenak sekali Sir. Jadi nak baking 9x pangkat 2 tambah 30x tambah 25. Oke. Oke, kalau misalnya kalian tidak jabarkan, tidak apa-apa, sampai situ enggak apa-apa ya. Jadi kalau Angelina jawab 3x tambah 5 pangkat 2 sama jawabannya dengan 9x pangkat 2 tambah 30x tambah 25. Ya, Angelina ya, sama ya. Jawabannya tetap sama. Iya, mau dijabarkan atau disederhanakan, jawabannya tetap sama dengan Vanes ya. Berarti sama ya jawabannya ya? Sama, Sir. Angelina berarti sama? Sama, oke. Iya, Sir. Ada yang ini masih ada yang salah menurut Sir ya? Enggak, maksudnya menurut Sir ini ada sedikit yang salah.
Ada yang bisa? Sir. Oh, siapa ini? Ya, oh Jason. Ya, bagaimana? Itu yang min 3 itu, Sir. Yang min 3 jadi plus 3. Ya, benar sekali. Oke, ya jawaban dari Jason sangat benar. Menurut Jason bisa tunjukkan ke Vanes yang mana? Yang mana? Maksudnya dari atas. Oh, yang Kenapa itu harus plus? kan itu kan yang di luar kan min. Berarti min 3 kali min 1. Ya berarti DP jawaban di bawah jadi plus 3. Begitu sih, Sir. Bagaimana? Jadi kan ini kan 3 kan di luar. Ah. Nah, ini kan ada min itu di luar. Jadi maksudnya ini Pak sebenarnya sama juga dengan min 3 sebenarnya. Jadi min 3 kali min 1 sama dengan 3 di jawaban. Jadi dan tulisnya di bawah jadi plus 3. Oke. Sedikit lagi. Jason ini sedikit lagi. Sudah benar. Ya, jawabannya plus 3 ya. Tapi penjelasannya perlu dikoreksi. Ada lagi yang ingin memberikan jawaban yang lain? Maksudnya jawabannya sama. Cuma penjelasannya Jason masih agak sedikit keliru. Ya. Ada yang bisa? Oh, Sir, kita boleh. Ya, Ignatius bagaimana? Tadi Anda bilang sama. Bagaimana ini? Ya. Yang itu minus di luar, baku kali dengan minus 1 jadi plus 1. Ya, itu Ignatius yang benar ya. Jason, bisa ya? Bukan 3 yang di minus. Paham ya, Jason? Iya, Sir. We were both